ada beberapa hal yang perlu kita tambahkan, yaitu pada saat kita menghapus data. Di bagian sini kita tidak memberikan sebuah dialog box konfirmasi. Biasanya kalau kita mau membuat sebuah fitur hapus data, kita harus tambahkan fitur konfirmasi ke user apakah data itu mau dihapus atau tidak. Karena kalau teman-teman lihat sekarang, hapus data kita ketika kita klik, dia otomatis memproses dan menghapus data dari database tanpa ada konfirmasi ke user dulu. Karena bisa saja user tidak sengaja melakukan klik tombol hapus dan secara otomatis datanya terhapus, dan itu hal yang tidak kita inginkan. Nah, kita akan cegah hal itu. Biasanya saya tambahkan kode JavaScript di bagian tombol link hapusnya. Teman-teman boleh buka, linknya ada di dalam detail.php. Sebelum tag A pembuka ada atribut namanya onClick seperti ini. Artinya jika diklik, ketika link hapus diklik, kita mau lakukan return, saya akan return sebuah dialog box bentuknya confirm, kurung buka kurung tutup, kita tulis pesannya. Intinya ini sintak dari JavaScript untuk memberikan pesan pilihan pada user. Pesannya bisa kita tulis, apakah kamu ingin menghapus data ini. Kita enter aja biar tidak panjang sintak kodenya. Nah, kenapa di sini kita tambahkan keyword return? Karena nanti fungsi confirm ini akan mengembalikan nilai true atau false. Kalau true menjalankan apa, kalau false melakukan apa. Kita coba save, terus kita refresh halamannya, kita pilih bagian data yang ini, kita lihat detailnya. Kalau teman-teman klik hapus, akan ada dialog box confirm di mana user harus memilih antara OK atau cancel. Kalau pilih OK, maka fungsi confirm akan mengembalikan nilai true, artinya lakukan proses hapus data. Saya tekan OK, kita berhasil dipindahkan ke indeks, artinya hapus datanya sudah berhasil dilakukan. Tapi kalau teman-teman lihat detail, terus klik hapus, kemudian user memilih tombol cancel, maka confirmnya akan menghasilkan nilai false. Nah, sehingga proses hapus data tidak akan dieksekusi. Artinya data ini tidak akan dihapus. Jadi sekali lagi, kalau tombol OK menghasilkan nilai true, kalau nilai true, dia akan menjalankan tugas href-nya, yaitu menuju halaman hapus data membawa sebuah nilai. Tapi kalau kita tekan tombol cancel, maka fungsi confirm akan mengembalikan nilai false dan tugas href tidak akan pernah dijalankan. Dan satu lagi, ketika kita melakukan hapus data, kita tidak memberikan respon apa-apa ke user. Saya mau ada pesan untuk user, pesannya kalau data berhasil dihapus. Berarti di bagian header location, kita tambahkan tanda tanya, parameter get, namanya sukses deleted. Nanti variabel get ini kita cek di bagian index, karena dia redirect ke index, maka kita akan uji atau buat kondisi apakah ada get namanya sukses strip deleted. Kalau ada, tampilkan sebuah tag HTML dengan tulisan pesan kalau data berhasil dihapus. Nah, kita tambahkan pesannya di dalam index.php. Di atas table, kita buat tag pembuka penutup PHP. Kita buat kondisi if, ini pembuka, dan ada penutup, kita tulis and if. Syaratnya harus ada $_get, namanya success deleted. Sesuai dengan nama yang kita tentukan. Jadi dia melakukan redirect tapi membawa data namanya success strip deleted. Kita uji kalau ada string ini di dalam URL, maka tampilkan elemen P, pesannya adalah data berhasil dihapus. Data apa? Data movies. Sehingga kalau teman-teman
tulis sintak ini, terus kita save, kita kembali lagi ke halaman aplikasinya. Kita akan coba hapus bagian yang ini, ID yang 9, kita hapus, kita tekan tombol OK, data terhapus. Sekarang kita sudah mendapatkan pesan notifikasi versi HTML dengan memberikan parameter yaitu get, namanya success deleted. Nama ini kita uji di bagian indeks. Kalau ada, tampilkan pesannya. Nah, bagaimana? Caranya mudah ya. Jadi teman-teman bisa pakai versi yang sebelumnya kita sudah buat di bagian tambah data, yaitu kita render sebuah dialog box bentuknya alert, terus kita lokasikan ke tambah titik PHP, atau teman-teman bisa menambahkan parameter get untuk membantu kita dalam membuat sebuah syarat. Kalau ada nama ini, maka tampilkan pesannya. Jadi itu dia triknya kalau kita buat pesan notifikasi pakai versi PHP. Dan kalau teman-teman ada cara lain, silakan tulis di komentar, kasih tahu ke saya cara membuat notifikasi di dalam bahasa program PHP. Oke, itu aja. Semoga teman-teman berjalan dengan baik. Sampai jumpa di video berikutnya.